Cash flow. Buat kalian yang nggak tahu apa sih itu cash flow, simak terus video berikut ini. Hai semua, kenalin, saya Afid. Di video kali ini saya akan sampaikan tentang cash flow. Sebelum kita kebahas tentang cash flow, saya ingin tanya kepada teman-teman. Yang pertama, gimana keadaan keuangan kalian saat ini? Yang kedua, kalian pernah ngerasa nggak sih gaji kalian di bulan ini itu habis tak tersisa? Atau kalian tidak tahu gaji kalian tiba-tiba habis digunakan untuk apa? Dan yang ketiga, permasalahan yang ketiga ialah kalian hampir tiap bulan memerlukan hutang untuk memenuhi kebutuhan bulanan kalian. Apabila itu masalah kalian pada video yang tepat, karena saya akan mempunyai solusi untuk masalah-masalah tersebut. Saya akan jelaskan seputar tentang cash flow. Semua masalah di awal tadi ini penyebab utamanya dasarnya adalah cash flow. Di video kali ini saya akan jelaskan paling pertama ialah cash flow. Apa sih itu cash flow? Secara sederhananya, secara garis besarnya, cash flow ialah artinya keluar masuknya keuangan. Iya, saya ulangi sekali lagi, cash flow ialah artinya keluar masuknya pengeluaran keuangan. Jadi ketika uang masuk dan uang keluar itu disebut dengan cash flow. Sudah paham? Oke, mungkin pada bidang akuntansi cash flow memiliki artian kompleks, tapi saya akan jelaskan sesederhana-sederhananya, yaitu tadi apa? Pemasukan dan pengeluaran. Itulah siklus dasar dari cash flow. Saya akan tanyakan kepada teman-teman ya, cash flow kalian sekarang positif atau negatif? Gimana kita bisa tahu positif atau negatif? Kita bisa tahu ketika cash flow atau pemasukan kalian lebih besar daripada pengeluaran kalian. Artinya di tiap bulan kalian ada uang sisa. Nah, inilah yang disebut cash flow positif. Dan cash flow negatif apabila pengeluaran kalian lebih besar dari pemasukan kalian. Sehingga itulah yang menyebabkan kalian dalam masalah yang pertama tadi apa? Kalian memiliki hutang atau memerlukan hutang untuk kebutuhan bulanan kalian. Untuk itu kita harus bedah secara detail tentang cash flow. Nah, saya sekarang mau tanya kepada kalian. Kalian cash flow-nya sekarang positif atau negatif? Oh, atau kalian nggak tahu cash flow kalian atau pemasukan kalian seberapa? Tidak tahu. Nah, kalian nggak tahu lah. Itu penyebabnya uang kalian tiap bulan habis, nggak tahu uangnya kemana. Maka dari itu, tips yang pertama untuk mengatur cash flow ialah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama ialah catat setiap pengeluaran bulanan kalian. Oke, pada bulan ini atau ketika kalian melihat video ini, langsung praktekkan cara yang pertama ini. Cara yang pertama ialah kalian harus mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kalian di satu buku. Oke, cuman satu buku, beli cuman 3.000 atau bekas lah. Yang penting catat pengeluaran itu. Baik pemasukan, semisal pada tanggal pertama ya adalah gaji. Nah, gaji tulis di bidang kolom pemasukan. Dan yang pengeluaran catat semuanya. Saya bilang berapa? Semuanya. Catat semuanya pengeluaran. Baik itu pengeluaran kecil, besar atau sedang-sedang, catat semua. Di bulan pertama semua catat. Baik itu pengeluaran buat parkir, buat makan, buat kos-kosan dan lain sebagainya, catat semuanya. Karena apa? Nanti akan digunakan ke langkah yang selanjutnya. Oke, siap melaksanakan tugas ini? Siap. Mantap. Siap. Saya yakin kalian bisa dan kalian akan berkembang. Nah, langkah yang kedua ialah ketika kalian di bulan pertama sudah mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran, itu mendapatkan dampak positif buat kalian. Dan kalian sekarang sudah tahu menyelesaikan masalah di awal tadi, masalah tentang kalian tidak tahu gaji kalian hilang kemana. Nah, di bulan pertama ini kalian sudah tahu solusinya dan kalian sudah tahu, oh, pengeluaran kita habis untuk apa aja. Nah, itu fungsinya. Yang kedua, fungsi dari anggaran atau pencatatan pengeluaran
ialah untuk membuat anggaran pengeluaran. Ketika kita di awal kita sudah mencatat setiap pengeluaran dan setiap pemasukan, dan kita sudah tahu berapa banyak pengeluaran kita dan berapa banyak pemasukan kita. Ketika pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluaran, berarti cash flow-nya negatif. Pertama yang harus kalian fokuskan ialah di bagian mengurangi pengeluaran. Ya, kenapa mengurangi pengeluaran? Karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak berguna atau tidak berfaedah ketika kalian tidak tahu itu hanyalah menghabiskan uang gaji kalian. Maka itu yang harus kalian eliminasi terlebih dahulu. Nah, setelah pengeluaran itu udah surplus dan positif, kalian baru tingkatkan income. Seperti itu. Nah, di langkah yang kedua ialah tadi apa? Ya, betul sekali. Membuat anggaran pengeluaran bulanan. Apa sih itu anggaran pengeluaran bulanan? Anggaran pengeluaran bulanan ialah kalian membuat sebuah anggaran. Semisal contoh, cara sederhana yang saya lakukan mungkin bisa diterapkan kepada teman-teman. Buat amplop. Mungkin itu cara yang paling sederhana, paling klasik, basic, terlihat sederhana, tapi itulah yang melatih kalian untuk bisa meningkatkan literasi keuangan. Yang pertama, miliki beberapa amplop ya. Miliki beberapa amplop. Pertama, tulis pengeluaran untuk bila kalian udah ngekos, pengeluaran untuk ngekos. Yang kedua, pengeluaran untuk makan tiap hari. Yang ketiga, untuk beras. Yang keempat, untuk listrik. Yang kelima, untuk pengeluaran kendaraan kalian atau transportasi dan lain sebagainya. Jadi pengeluaran tiap orang-orang sebenarnya itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu tadi di fungsi dari pencatatan pengeluaran pada bulan pertama ialah itu untuk merencanakan anggaran pengeluaran. Tadi di bulan pertama kalian setelah mencatat, oh, bulan pertama atau tiap bulan saya memerlukan kuota 100.000, atau kita memerlukan beras berapa kilo, 10 kilo misal, 10 kilo, atau kita memerlukan membayar kosan 700.000 atau 500.000 atau 1 juta. Nah, ketika kita sudah mencatat anggaran pengeluaran, itu bisa memanage kita untuk mengatur keuangan dan kita tidak bisa membelanjakan itu sewenang-wenang. Ketika kita sudah bisa mengatur pengeluaran dan mengatur apa saja yang harus kita keluarkan tiap bulan, itulah yang disebut dengan cash flow. Kita sudah tahu cash flow kita sudah positif, dan langkah selanjutnya ialah tingkatkan pemasukan. Karena kalau income kita atau pengeluaran kita terlalu ditekan dan income kita tidak menaik, sama saja kita harus secara terus menerus. Kita juga harus berfokus pada meningkatkan income atau pemasukan sehingga cash flow kita tetap stabil. Dan ketika pemasukan kalian bertambah, saya ada pertanyaan. Ketika di bulan pertama kalian gaji 2 juta rupiah dengan pengeluaran bulanan sekitar 1.700.000 dan kalian mempunyai sisa 300.000 untuk investasi. Kira-kira pada tahun kedua ketika gaji kalian naik 3 juta rupiah, berapa yang akan kalian tabungkan? Berapa? 500. Kenapa 500? Kenapa kalian meningkatkan dari hidup kalian secara drastis pada 1 tahun, sedangkan kalian bisa hidup pada 1.700.000? Nah, inilah yang disebut manage atau kecerdasan finansial. Ketika kita ikut terus menaik, ketika gaji kita naik dan kebutuhan kita ikut menaik, sama saja cash flow kita tetap stabil. Dan apabila kita sudah menerapkan, semisal contoh, gaji kita 2 juta, pengeluaran bulanan 1.700.000, bisa tabung 3 juta. Di tahun kedua, kita bisa nggak hidup di 1.700.000 itu? Kalau nggak bisa, berarti kalian nggak akan bisa mengatur pengeluaran kalian, nggak bisa mengatur ego kalian, kecuali kalian memiliki lebih banyak tanggungan atau kalian sudah menikah, dan itu kalian harus berfokus pada meningkatkan pemasukan kalian.
Itulah cash flow dasar yang harus kita pelajari dan ketahui. Sebenarnya banyak sekali cash flow yang bisa kita jelaskan. Semisal, apa sih perbedaan cash flow orang kaya dan orang miskin? Apa sih perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin atau orang menengah, dan kita mau menjadi apa? Karena dengan pola pikir kitalah yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Dengan kalian bisa menonton video ini, saya harap kalian juga bisa menerapkan yang sudah saya jelaskan pada video ini. Kalian bisa menerapkan dan mempraktekkan apa-apa tips-tips yang telah saya berikan. Dan apabila kalian bingung atas pertanyaan pada video ini atau pernyataan pada video ini, silakan chat di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena ketika kalian mau berkembang dan berubah menjadi lebih baik, tantangan-tantangan yang harus kalian lewati itulah besar. Langkah pertama ialah langkah yang tersusah. Tapi ketika kalian bisa mengetahui cara melangkah yang pertama, kalian akan bisa menikmati gimana nikmatnya melangkah. Coba saja ketika kalian jalan di waktu kecil, nggak bisa jalan dan bilang kalian tidak berbakat, selamanya kalian nggak akan berjalan. Dan ketika kalian sudah bilang saya tidak bisa kecerdasan keuangan, stop nonton video ini karena kalian tidak cocok untuk berkembang. Ketika kalian sudah bilang tidak bisa, maka selamanya akan tidak bisa. Tapi ketika kalian membuat pertanyaan, bagaimana saya supaya bisa untuk mengatur keuangan kita, itulah mindset, pola pikir orang kaya. Iya, saya tunggu kisah sukses kalian di kolom komentar. Dan saya yakin kalian juga bisa berkembang lebih baik lagi. Dan tetap semangat bertumbuh untuk membangun Indonesia lebih maju. Siap? Oke. Mungkin itu saja. Dadah. Bye. Yeay.